pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mari hari ini kita belajar sesuatu. Jaga telingamu bersih di hadapan Tuhan. Jaga matamu bersih di hadapan Tuhan, sehingga engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa mendengar panduan Tuhan untuk kemana arah engkau akan berjalan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu supaya kami menjadi peka dan tahu arah tujuan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, Penyanyian Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Kisah Rasul 8 ayat 26, demikian kata firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Amin. Saya sudah katakan tadi, ini Filipus, ini bukan Rasul Filipus, tapi Filipus yang dipilih untuk menjadi diaken. Dia sedang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengadakan KKR besar di Samaria. Woi, banyak orang mengalami mujizat kesembuhan, pemulihan, dan ribuan orang datang berkumpul ketika dia memberitakan Injil. Luar biasa. Dan pada waktu yang sama, sedang ramai-ramai hiruk pikuk pelayanan di Samaria, Tuhan bicara kepadanya.
Itulah yang saya maksudkan. Tolong jaga telinga kita bersih, jernih. Jangan terlalu banyak dengar gosip, jangan terlalu banyak dengar berita dunia ini, sehingga engkau punya telinga yang bisa mendengarkan panduan Tuhan dengan amat sangat jelas. Itu sangat penting. Begitu juga mata kita, saya katakan tadi. Tapi itu nanti kita akan bicara kepada kesempatan lain. Sekarang telinga. Ia mendengar Tuhan katakan lewat malaikat Tuhan, pergilah kamu tinggalkan hiruk pikuk ini, nanti orang lain bisa teruskan. Luar biasa. Pergi ke sebuah apa? Jalan yang sunyi. Dia sudah selamatkan ribuan orang di Samaria. Sekarang Tuhan suruh dia selamatkan satu orang saja. Itulah Menteri Keuangan Ethiopia, Sida Ethiopia. Oh, saudara sekalian, ini amat sangat luar biasa, saudara sekalian. Nah, mari kita belajar dari hal ini bahwa kita perlu terlatih mendengar rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan nanti saudara akan mendengar ujung jalan ini. Ya. Sesudah dia membaptis Sida Ethiopia itu, dia hilang. Malaikat Tuhan angkat dia pergi. Jaraknya kira-kira 50 km sampai ke Gaza. Ya. Berarti sampai di situ? Enggak. Dia terus memberitakan Injil, memberitakan Injil sampai di Kaisaria. Saudara tahu apa yang terjadi di sana? Di sana dia ketemu teman hidupnya. Dia menjadi gembala di sana. Dan kalau kita menikah, dengar baik apa yang saya katakan, karena pimpinan Tuhan, maka anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dia punya beberapa orang anak perempuan yang Tuhan beri karunia untuk bernubuat, menjadi nabiah. Luar biasa. Oleh karena itu, hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, mari ikut pimpinan Tuhan. Ikut petunjuk Tuhan. Di sini petunjuk Tuhannya begitu jelas, saudara sekalian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah mana? Selatan, bukan utara, selatan, jelas. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, jalannya sepi. Ya mungkin terpikir juga ada dalam pikiran Filipus. Dia pikir, aduh Tuhan, ini betul saya dengar suara Tuhan atau enggak ini? Saya lagi rame-rame di sini, lagi asik-asiknya pelayanan KKR di sini. Banyak orang diberkati. Dan di sini tidak dikatakan oleh Tuhan bahwa kemudian dia harus menyelamatkan satu orang. Sekarang orang itu katanya, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Satu hal yang terpenting lagi, saudara sekalian. Kalau Tuhan menyuruh engkau berangkat, cepat berangkat. Karena detik, menit, jamnya sudah diatur oleh Tuhan bahwa tepat dia sampai di sana, lewatlah kereta dari itu. Kalau dia tadi berbantah-bantah dengan Tuhan misalnya, dia katakan, ya Tuhan tunggu dulu, saya mau doa puasa dulu 3 hari. Habis. Dia tidak akan pernah bertemu dengan itu Menteri Keuangan itu. Dia sudah lama sampai ke Ethiopia. Ya, naik kereta mungkin 3 hari itu sudah sampai ke Ethiopia. Jadi saudara sekalian, perhatikan dengan baik apa yang saya katakan hari ini. Kalau Tuhan suruh berangkat, berangkat. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Karena ada sesuatu di sana yang kemudian akan terjadi dalam hidup saudara sekalian. Itulah sebabnya ketika saya naik kendaraan, saudara sekalian, saya selalu berdoa, Tuhan, lindungi kendaraan saya gunakan dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lindungi saya Tuhan dari semua gangguan lalu lintas di sekitar saya.
Kenapa mesti berdoa begitu? Saudara sekalian, ketika kita jalan, ada orang yang nyalip di depan kita itu sedemikian rupa kasar. Kalau saya tadi berangkat 1 menit saja, bukan 1 menit, 1 detik saja mungkin, atau 2 detik lebih cepat, saya akan tabrakan. Jadi saya tidak tabrak karena Tuhan mengatur jalan hidup saya. Itu yang sangat penting kita perhatikan. Jadi sekarang, kalau Tuhan suruh berangkat, berangkat. Dan kemudian ujung jalannya membawa kebahagiaan. Jadi Tuhan tahu masa depan kita. Mari kita percaya kepadanya, berserah kepadanya, dan ikut apa yang Dia katakan. Maka ujung jalan kita akan membawa kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini untuk mau taat dan cepat tanggap akan firman Tuhan, sehingga pada ujung jalan nanti kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.